gimana Pak selanjutnya? Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahriza. Pulihkan Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Baru saja saudara, tadi kita juga melihat bersama dalam program Breaking News Kompas TV, program Kompasian dan Sapa Indonesia Siang menyampaikan bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak bencana. Mendarat pada pukul 3 dini hari ini waktu Indonesia Barat di Medan, lalu bertolak ke Aceh dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi sejumlah warga di kawasan Takengon, Aceh. Tapi sebelum itu saudara, hingga hari ini gelondongan kayu yang menutupi lapangan pondok pesantren Darul Mukhlisin yang masih belum dibersihkan. Pemerintah masih belum memberikan solusi untuk melakukan pembersihan di lokasi. Ada 215 santri terdampak masih belum bisa bersekolah karena bangunan pondok pesantren tertimbun kayu. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas, dan juru kamera Sunandar dari Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, ratusan bahkan ribuan kayu gelondongan masih terlihat menutupi seluruh area lapangan yang berada di pondok pesantren Darul Mukhlisin yang berlokasi di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Pemandangan ini saudara, ini adalah yang juga tim Kompas TV lihat 3 hari sebelum ini, tepatnya di hari Selasa, di mana tim Kompas TV ini juga meninjau langsung pondok pesantren Darul Mukhlisin. Dan kalau kita lihat sebetulnya terlihat belum ada penanganan yang dilakukan untuk kemudian membersihkan puing-puing kayu yang ukurannya beragam, mulai dari ada kayu-kayu kecil, potongan-potongan kayu kecil, hingga kayu-kayu yang berukuran 2 bahkan 3 pelukan orang dewasa. Namun untuk lebih lengkapnya saudara, kami sudah bersama dengan Kepala SMA Darul Mukhlisin, begitu ya, ada Pak Mahmuri di sini ya, yang akan menjelaskan langsung sebetulnya seperti apa Pak penanganan, apakah sudah ada yang dilakukan untuk pembersihan area ini? Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kami di sini selaku korban bencana banjir, kalau dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat sudah ada beberapa yang kemarin meninjau langsung, tetapi ya sekali lagi masih hanya sekedar melihat. Kalau untuk penanganannya masih belum ada. Baik. Kalau dari informasi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang meninjau, ini tujuannya itu dilakukan untuk apa ya Pak? Karena di sini dari awal kemarin sudah banyak yang kemari, maka pondok pesantren ini udah viral juga tentunya. Maka karena sudah viral, maka dari pemerintah pusat juga mengecek karena di sini banyak-banyak kayu tentunya kan. Administrasi sekolah, komputer, buku-buku itu memang sudah bisa dikatakan hampir 100% rusak. Baik. Jadi bahasanya kita kembali ke nol. Terakhir mungkin Pak harapannya seperti apa Pak? Harapannya kami mengharap ya dari pemerintah daerah dan pusat ya untuk bantuannya tidak hanya lihat-lihat kami di sini, tapi kita harapkan juga bantuan baik itu buku-buku, kemudian bangunan-bangunan yang rusak, ya biar nanti KBN berjalan seperti semula. Baik, ini artinya sejak tanggal 26 pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Aceh Tamiang. Dan kemudian inilah saudara kondisi pada hari ini masih banyak gelondongan kayu yang kemudian menutupi seluruh areal lapangan dari pondok pesantren Darul Mukhlisin begitu ya, dan diharapkannya tentunya penanganan bisa segera dilakukan dengan cepat oleh pemerintah sehingga warga dan juga siswa maupun santri ini bisa kembali beraktivitas dengan normal, melakukan kegiatan sehari-hari dan juga tentunya melakukan kegiatan belajar mengajar. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Fida Alatas, Sunandar melaporkan.
Tidak hanya di Aceh, saudara, kayu gelondongan ini juga meresahkan warga. Di Tapanuli, Bareskrim sempat meninjau langsung bagaimana kayu ini banyak di kawasan Tapanuli. Ada 10 jenis kayu yang telah dibawa ke lab untuk diuji, dan selanjutnya proses terkait dengan kayu gelondongan yang banyak di wilayah bencana ini juga masuk dalam tahap penyidikan. Kita berharap bahwa penyidikan ini bisa terang benderang sehingga kita bisa mengetahui siapa di balik bencana yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Selanjutnya, saudara, sudah 18 hari pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, listrik masih padam. Bahkan di kota Banda Aceh sudah blackout sejak 4 hari terakhir. Kota Banda Aceh sebagai pusat ibu kota provinsi Aceh sudah 4 hari mengalami blackout atau pemadaman listrik total, baik di siang maupun malam hari. Hal ini sangat mengganggu aktivitas warga. Pemadaman listrik ini juga berdampak pada putusnya jaringan telekomunikasi serta matinya operasional PDAM, sehingga warga kesulitan air bersih. Krisis air bersih memaksa warga harus mengungsi sementara ke rumah kerabat yang masih tersedia air bersih. Tak hanya di Banda Aceh, listrik di Biren maupun sebagian wilayah terdampak banjir lainnya juga masih padam. Seperti di lokasi pengungsian Desa Bale, Panah, Kecamatan Juli Biren, di mana serta Desa Blang Panjo, Kecamatan Pesangan Biren. Listrik kadang hidup kadang mati. Tapi kalau untuk malam kami pakai senter, kadang-kadang pakai lilin kan. Kalau sekarang mati atau hidup, Ini Kak? sekarang mati. Udah berapa lama? Dari habis banjir tuh. Dari air pemadam lah dikirim sini ya. Oh, oke. Kalau listrik juga gitu, Pak? Ya, dibagi pembagian harusnya. Kadang hidup, kadang enggak. Kadang-kadang enggak juga. Kalau malam, kalau nggak hidup pakai apa, Pak? Pakai mesinnya sih kalau di masa. Ada yang pakai lilin. Cuma pakai genset jam 7 sampai jam 8. Oh, 1 jam aja. 1 jam aja. Untuk apa? Untuk? Untuk salat maghrib, makan-makan. Oh, abis itu? Habis itu pakai lilin. Oh. Listrik di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis malam kembali padam. Di beberapa lokasi listrik sempat menyala tapi hanya bertahan beberapa jam. Sebagai penerangan darurat, warga memakai mesin genset atau penerangan seadanya. Malam tanpa listrik juga harus dirasakan warga korban bencana di Desa Blang Peria, Aceh Utara. Listrik kembali padam pada Kamis malam meski sempat menyala pada Rabu sore. Warga berbondong-bondong ke sejumlah warung kopi atau SPBU yang memiliki genset untuk bisa mengisi daya baterai ponsel hingga mengakses internet. Dari tadi pagi sampai sekarang belum hidup. Belum hidup. Jadi aktivitas di rumah bagaimana nih? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk jaringan HP sendiri gimana? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kalau Harapnya ada lampu biar kita semua berkegiatan seperti biasa kan. Mereka semua nggak bisa, air nggak bisa, masak nasi nggak bisa, cas HP, jaringan pun nggak bisa. Pasokan listrik di Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami pemadaman bergilir hingga 3 malam berturut-turut. Hingga saat ini kondisinya masih belum normal. Pemadaman bergilir berlangsung setiap 3 hari sekali. Terlihat sejumlah pertokoan masih tutup. Tak hanya itu, lampu di jembatan yang biasanya menerangi pengguna jalan pun masih padam. Hal ini membuat sebagian besar warga terganggu. Pemadaman listrik juga berdampak pada jaringan komunikasi yang mengakibatkan koneksi internet terputus. Begitu juga pasokan listrik di Pidi Jaya belum sepenuhnya pulih setelah banjir bandang dan lumpur tebal mengubur puluhan rumah. Di Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Merah 2, warga bilang listrik hanya menyala selama 2 hari setelah banjir. Namun hingga kini mati total. Pemadaman tanpa jadwal kelas ini membuat aktivitas warga terganggu, terutama dalam proses pembersihan material lumpur. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan PT PLN minta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Bahlil juga meminta maaf karena masyarakat terdampak bencana Aceh, Sumut dan juga Sumbar yang masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Sebelumnya, Bahlil menyebut listrik di Aceh sudah menyala hingga 93% saat Presiden Prabowo bertanya tentang pemulihan listrik pasca bencana di Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi
hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal mereka pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Dalam program Sapa Malam dalam wawancaranya dengan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal memberikan informasi soal ketersediaan listrik di Banda Aceh. Tadi kita juga rapat koordinasi dengan PLN, sayangnya memang PLN hanya bisa kami undang ke kantor tapi hanya bisa berkomunikasi melalui HP gitu ya, dan mereka mengatakan karena ada persoalan yang rusak di Nagan Raya dan ketika diuji coba dari Arun ke Nagan Raya ini tidak terkoneksi dan akhirnya memang sampai saat ini mereka tidak bisa menjawab kapan listrik di Kota Banda Aceh ini akan hidup kembali. Kini warga hanya berharap listrik segera mengalir merata agar aktivitas warga kembali seperti biasa. Tim Liputan Kompas TV. Ini Pak, kalau tutupnya. Ibu-ibu yang lewat ini dikasihnya kami roti, kadang dikasihnya air, itulah yang kami makan, kami minum. Kami sedih kali, kami ada sedikit, kami bagi-bagi. Kami bagi-bagi. Kalau ada air itu kami satu gelas bagi-bagi 2 sama bapak. Selama 3 hari. Asal basah kangkungan. Kadang nggak makan. Hari 14 hari baru mendarat dari 14 hari. iya dari terima kasih kepada TNI 122 dan Kompas TV. Kami dari Kepala Desa Mardame mengucapkan terima kasih banyak, baru 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. Di rumah tulang saya punya tulang juga roboh, kemudian rumah saya Apa jadi kami? Nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan 4 hari. Sedih juga lapar. Kami mau kemana Pak selanjutnya?
Usai melaksanakan ibadah sholat Jumat, Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pengungsian korban bencana banjir di Kompleks Masjid Besar Al-Abrar, Aceh Tengah, Aceh. Ada jangan nyebrang. Kamu tadi nyebrang. Kalau udah. Bang, udah Bang. Udah. Ayo Bang, ayo Bang. 2 hari 2 malam, Pak. 2 hari 2 malam. Ada apa? Ayo, ayo. Tim jangan pertama. Diam gitu maksudnya. Diam kita situ, diam. Untuk lagi ya. Yang sudah mundur. Yang sudah mundur. Makasih Mas, yang sudah mundur ya. Assalamualaikum. Di tempat aja, makanya di tempat aja. Kalian nggak usah jalan. Nah. Mana mau? Duduk semua, duduk. Bapak ngomong. Duduk. Untuk penanganan cepat dampak bencana di Sumatera. Presiden kunjungi 3 wilayah darurat bencana yaitu Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Loks Mawe. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan di lapangan sekaligus memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting di Aceh Tamiang, Aceh. Selamat siang Emir, apa saja hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto hari ini di Aceh? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Memang pagi tadi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tamiang. Tadinya Presiden mengunjungi posko pengungsian yang berada di jembatan Kuala Simpang. Tadinya Presiden sempat berbincang dengan warga-warga yang saat ini tengah mengungsi, yang salah satunya adalah warga yang tengah dirawat begitu di pengungsian. Ada yang menarik pada kunjungan ini, Reza dan juga saudara, yaitu Presiden Prabowo mengajak
semua pihak untuk menjaga lingkungan dan mengatakan untuk tidak menebang pohon secara sembarangan. Prabowo juga meminta kepada pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, untuk lebih serius menangani kasus ini. Selain itu juga Reza dan juga saudara, tadinya Presiden Prabowo juga meminta maaf atas kekurangan penanggulangan bencana sejauh ini. Salah satunya adalah infrastruktur berupa listrik yang sepenuhnya belum pulih di Aceh Tamiang. Adapun di Aceh Tamiang ini sebagian besar di Aceh Tamiang masih belum mendapat pasokan listrik ataupun listrik belum normal. Terkadang di malam hari sebagian besar di Aceh Tamiang ini memang masih gelap, namun ada beberapa titik-titik yang memiliki penerangan itu biasanya masih menggunakan genset. Dan pada kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh, setelah Presiden tadinya mengunjungi Aceh Tamiang, lalu Presiden bertolak ke Aceh Tengah ataupun ke daerah Takengon dan juga Bener Meriah yang seperti kita tahu wilayah tersebut juga terdampak parah akibat banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi. Adapun di Aceh Tamiang ini sendiri sampai dengan saat ini perkembangannya adalah distribusi bantuan sudah mulai tercukup, namun tentunya percepatan pendistribusian bantuan itu harus terus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh warga saat saya berkunjung ke salah satu desa bernama Desa Bundar kemarin, memang warga mengakui saat ini untuk bantuan berupa makanan sudah cukup jika dibandingkan beberapa hari pasca kejadian. Dan warga sampai dengan saat ini juga masih membutuhkan bantuan berupa akses air bersih. Seperti yang kita tahu sampai dengan saat ini akses air bersih di Aceh Tamiang juga belum pulih. Dan perkembangan lainnya yaitu dari fasilitas ataupun infrastruktur lain seperti jalan raya yang saat ini sudah dibersihkan dari material-material lumpur yang kemarin sempat menutupi badan jalan sehingga akses jalan itu sempat terputus. Seperti salah satunya adalah akses jalan dari desa menuju pusat kota yang saat ini sudah mulai dibersihkan. Namun begitu, pada saat saya berbincang dengan warga kemarin mengatakan juga mereka mengharapkan adanya bantuan untuk melakukan pembersihan puing-puing rumah mereka, begitu juga dengan lingkungan rumah mereka yang saat ini masih ada endapan-endapan ataupun material lumpur yang cukup tebal. Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tapi kita akan bekerja keras untuk membantu saudara. Saya terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati, saya terima kasih semua kepala dinas di provinsi, terima kasih Pak Gubernur dan semua jajarannya bekerja terus. Saya terima kasih Panglima TNI, Kapolri, pasukannya turun semua, menteri-menteri turun semua, ya. Kita akan bersama dengan bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu tidak sendiri, kita akan bersama. Saya beberapa hari yang lalu baru dari Biren kan? Biren, sebelumnya Kota Canggih, baru beberapa hari yang lalu. Tapi saya harus memenuhi acara kemarin terbang ke luar negeri, ke Pakistan, bentar langsung kembali. Saya baru tiba di tanah air tadi pagi, dini hari, jam 3 pagi. Saya mendarat di Kuala Namu, Sumatera Utara. Habis itu langsung terbang ke Tamiang.
Jadi terus saya monitor dan akan saya perhatikan semuanya. Saya kira itu dia atasi. Terima kasih. Terima kasih jurnalis Kompas TV Amir Syahpurba dan juga juru kamera Dedi Ginting atas informasinya bersama kami. Dan saudara, breaking news masih akan kembali, pastikan Anda bersama kami. Inilah yang kami minum. Yang penting sandali sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Habis Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah dapat 5 juta jalaki. Masih fokus di sini. Masih banyak. Pemukiman lagi. Kami menunggu itu apa? Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong saudara kiri, Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ini menangani kebencanaan. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan suami yang sakit sama anak-anak. Tanpa bantuan apapun, kami mau konsumsi air banjir itu. Ada sini banyak yang sakit, Pak. Kami mohon, belum ada apa-apa kami di sini. Pesawat lewat, belum ada turun apa-apa di sini, Pak. Kami ada itu sakit, ada yang sakit, ada anak-anak. Ini mulai batuk-batuk kami, Pak. Saat evakuasi air sudah naik, jadi kami nggak sempat membawa barang apa-apa, cuman bawa baju aja dan selamatkan. 10 jenazah korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dimakamkan secara massal di TPU Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung. 10 jenazah yang dimakamkan diantaranya 5 orang anak. 10 jenazah korban banjir bandang Kecamatan Palembayan yang belum teridentifikasi dimakamkan secara massal dalam satu liang lahat. Meski identitas belum diketahui, namun proses identifikasi ke-10 jenazah sudah dilakukan dengan mengambil sampel DNA. Identifikasi nantinya dengan pencocokan DNA warga yang kehilangan anggota keluarganya. Kecamatan Palembayan merupakan salah satu kawasan terparah terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu di Kabupaten Agam, di mana akibat kejadian itu hingga saat ini tim SAR gabungan telah mengevakuasi 126 korban meninggal dunia, sementara 42 lainnya masih dalam proses pencarian. Dan saudara, selanjutnya kita di mana banyak sekali
sukarelawan yang menembus wilayah terisolir membantu warga terdampak bencana membawa logistik dan juga obat-obatan. Dan kita juga akan bergabung dengan Dr. Senja Baiduri. Ini adalah salah satu dokter yang bertugas di RSUD Bunda Setia di Aceh Tamiang, Aceh. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Senja. Dr. Senja, selamat siang, Assalamualaikum. Dok, ketika kita bisa berbagi kisah kepada pemirsa Kompas TV, bagaimana tugas dokter di sana di wilayah terdampak bencana, bisa diceritakan seperti apa sih dok yang memang saat ini juga menjadi tantangan, apalagi saat ini juga RSUD Bunda Setia di Aceh Tamiang Aceh juga telah kembali beroperasi. Jadi memang pada waktu kejadian banjir itu tanggal 27 ya Pak ya. Itu pada tanggal 26 beberapa wilayah di sekeliling Aceh Tamiang itu sudah terdampak. Nah, pada saat itu malam 27 lah, malam hari Kamis itu saya dibangunkan sama perawat. Air itu waktu itu sudah tinggi. Saya waktu itu berada di kos-kosan. Ketika saya keluar dari kos-kosan saya itu, waktu saya keluar ternyata orang sudah banyak mengungsi. Jadi waktu itu kan masih lampu ya. Iya. Keadaan mati lampu, kemudian sudah banyak yang mengungsi. Air waktu itu sudah setinggi lutut di area Karangbaru di dekat masjid area pengadilan. Kemudian saya langsung mengungsi, istirahat di ruang itu bareng dengan beberapa perawat saya waktu itu. Ketika saya bangun pagi, ternyata air itu sudah menggenang di kamar mandi Pak, warna coklat seperti itu. Dan arusnya itu cepat sekali dari jam 6. Udah di mata kaki ketika saya bergerak memindahkan mobil, waktu balik ke ruang sini itu air sudah setinggi lutut gitu. Nah waktu itu kami kebetulan ada pasien saya itu di ICU itu ada 7 orang bayi ya, baru lahir, kurang dari ada yang umurnya 3 hari, 4 hari, 7 hari. Langsung kami evakuasi ke area lindung bulan rumah sakit. Jadi bangunan baru itu 3 lantai. Waktu itu kami juga mengevakuasi beserta alat-alatnya dan dibantu dengan keluarga bapak ibunya pasien ya, dapat kesenangan. Dan waktu itu air dari mulai kami bergerak jam 8, kami evakuasi di lantai 1. Jam 11 sampai jam 12 itu air sudah naik ke posisi lutut di ruangan belakang itu. Kemudian kami naikkan lagi. Pasien-pasien kami evakuasi ke lantai 2 ya. Kebetulan memang dari dulu saya udah dikasih tahu area Aceh Tamiang itu paling tinggi itu di area rumah sakit Pak. Jadi kalau misalkan saatnya ada bencana banjir, saya pasti diminta untuk mengungsi ke rumah sakit. Karena kalau rumah sakit sudah tinggi, berarti Aceh Tamiang itu sudah tenggelam. Pada saat itu tanggal 27, itu air sudah 1,5 meter di lindung bulan. Kami sudah naik ke lantai atas. Karena posisi di bangunan itu bangunan baru tinggi, jadi banyak penduduk itu mengungsi. Bangunan tersebut sampai ke lantai 3. Jadi lantai 2 itu diprioritaskan untuk nakes, ibu-ibu pasien dan pasien ya. Di lantai 3 itu penduduk sekitar yang mengungsi, karena memang daerah sekeliling itu sudah terpenuhi, banjirnya itu sudah sampai 2 meter, jadi sudah sampai loteng, bahkan ada beberapa sampai 4 meter menurut beberapa warga. Jadi otomatis selama berhari-hari kami terjebak di sana, dan terus terang aja memang itu suasananya padat ya, ada beberapa sampai kami kekurangan logistik, kekurangan oksigen, terus kemudian tidak ada bahan makanan, air bersih pun tidak ada, jadi ya bahkan ada beberapa pasien itu yang meninggal dan tidak bisa dikebumikan, tidak ada kantung jenazah, dan ada beberapa pasien itu yang tidur sebelahnya itu dengan mayat Pak. Nah kebetulan saya kan bareng sama perawat saya ya, ada 7 bayi, jadi ruangan itu udah saya sterilkan untuk bayi-bayi kok picu ini. Jadi ada 2 bayi yang setelah memakai ventilator udah saya
itu saya rawat, butuh oksigen dan ada yang meninggal di usia 7 hari. Jadi selama 2 hari di ruangan lindung bulan itu karena pasokan oksigennya kurang, jadi ya bayi ini mengalami perburukan dan meninggal. Dan pada waktu itu karena tidak ada daratan, perahu juga sulit dicari, jadi ya mayat itu tetap tidur bersama kami. Sementara di luar kamar kami itu kan ada beberapa mayat, kalau nggak salah ada 4 atau 5 itu, dan tanpa kantong jenazah ditaruh bareng-bareng gitu sama pasien-pasien. Jadi memang benar. Ini menjadi kisah. Nggak ada inspektor, nggak ada air. Bahkan ya jujur aja saya aja sendiri itu dengan beberapa nakes itu cuma makan mie instan yang kering. Iya, Dokter Senja. Hari pertama itu masih ada air panas ya Pak ya. Hari berikutnya itu kan bayi itu ada 2 yang kami pegang karena kebetulan ibunya itu tidak ada bersama kami. Jadi kami yang merawat. Kebetulan karena nggak ada ibunya, kami berikanlah susu formula. Karena tidak ada air bersih, otomatis kami kan bingung ya berikannya. Terakhirnya kami mintakan ibu yang jenis kelamin yang sama itu untuk membantu menyusukan. Itu ada 2 bayi. Iya, Dokter Senja. Tapi yang juga menjadi perhatian saya dari gambar yang kami tampilkan di layar, ini banyak juga sukarelawan, terutama para dokter yang memang membantu warga terdampak ini bisa menembus wilayah terisolasi. Karena di Aceh Tamiang juga sempat terisolasi. Bagaimana ceritanya para sukarelawan, para dokter ini bisa sampai? Ya, jadi memang pada waktu itu tanggal hari Minggu ya Pak ya, hari Minggu itu mungkin tanggal 30 itu banjirnya sudah turun, tapi daerah kami itu masih terisolir karena ada longsor di daerah Bukit Semadam itu beberapa titik. Jadi waktu itu saya dan beberapa nakes waktu itu logistik udah kurang, saya memutuskan untuk keluar dari Aceh Tamiang melalui jalur laut dari muara Sungai Haji ke Pangkalan Kutu dan untuk mencari bantuan. Dari situ ternyata banyak yang sudah menghubungi kami, tapi memang lost kontak dengan Aceh Tamiang itu Pak. Untuk sekarang ya memang sudah banyak bantuan, rumah sakit kami juga sudah bisa beroperasi, tapi di IGD saja. Baru di IGD untuk ruang rawatan itu sudah ada, tapi ya tetap di ruangan yang ada ini stok yang sekarang yang ada. Untuk alat-alat sangat masih terbatas Pak, terutama oksigen, cairan khusus, kemudian juga alat-alat lain. Makanya hampir 95% alat kami itu terendam banjir Pak. Tidak bisa difungsikan. Walaupun mungkin ada beberapa bantuan dari teman-teman sejawat kami dan dari seluruh pelosok Indonesia yang sudah datang bertahap gitu Pak. Jadi ketika wilayah Aceh Tamiang ini terisolasi, banyak sukarelawan terutama para dokter yang lewat muara sungai, jadi jalur laut yang ditempuh begitu ya Dokter Senja. Lalu tadi juga Dokter Senja menceritakan bahwa pada saat banjir, perawat dan juga dokter menyelamatkan diri hingga lantai 3 bahkan. Ketika banyak sekali juga bayi dan sejumlah pasien yang memang dirawat di RSUD Bunda Setia. Lalu saat itu upaya apa yang dilakukan tim medis untuk tetap bisa menyelamatkan di tengah keterbatasan yang ada? Ya, jadi memang pada saat itu Pak, kita oksigennya kan sudah sangat-sangat terbatas ya. Ya terbatas memang dikatakan belum tentu juga standar, tetapi kita mengupayakan pasien-pasien yang prioritas, kita utamakan memberikan pemberian oksigen yang setidaknya optimal. Ada beberapa pasien seperti yang setelah pemasangan ventilator yang terpaksa kita cepat mensapnya supaya nggak tergantung lama dengan oksigen itu Pak. Itu salah satunya juga. Kemudian obat-obatan banyak yang terendam Pak pada saat itu. Jadi ya otomatis kita hanya memanfaatkan obat-obatan yang sempat kita selamatkan gitu Pak. Jadi memaksimalkan apa yang memang masih bisa diselamatkan gitu ya Dokter Senja ya. Lalu bagaimana saat ini Dokter Senja? Karena kita tahu bahwa RSUD Bunda Setia juga telah kembali beroperasi. Bagaimana pasien saat ini yang memang masih dirawat di RSUD Bunda Setia? Ya, kalau pasien-pasien Bunda Setia, alhamdulillah memang beberapa sudah bisa kita layani. Jadi seperti ada pasien yang untuk rawan jalannya kita bisa operasikan.
di gedung yang sama seperti di belakang saya ini Pak. Untuk rawat jalannya kita beroperasi sampai jam 2. Beberapa dokter spesialis dari bantuan dari teman-teman seluruh Indonesia bergiliran untuk membantu kami dan syukur alhamdulillah. Untuk rawat jalan rawat inap itu juga sudah dioperasikan selama 2 hari ini. Pasien-pasien anak sudah bisa kami rawat. Ada beberapa pasien seperti kemarin pasien sesak, radang paru, kemudian ada yang tergigit ular, sudah bisa kita rawat di sini juga. Untuk operasi untuk sekarang ini dokter anestesi sudah ada bantuan dari Surabaya dan untuk bedah ortopedi sudah bisa kita lakukan. Yang lain-lainnya nanti sedang kita usahakan Pak, seperti pelayanan oksigen dan pelayanan untuk jantung mungkin akan kita hidupkan kembali. Ini karena fokusnya kita bagaimana bisa membersihkan beberapa ruangan sehingga bisa memprioritaskan ruang rawat inap itu bisa terpisah dari IGD kita Pak. Karena sekarang ini IGD dan ruang rawat inap itu dipisahkan hanya dengan sekat di ruangan IGD itu Pak, yang sebelum banjirnya itu. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa segera mendapatkan bantuan begitu. Terakhir, apa yang ingin disampaikan, bantuan apa yang memang saat ini diperlukan bagi para dokter di sana, tenaga kesehatan juga di RSUD Bunda Setia Aceh Tamiang, apa yang ingin disampaikan dan bantuan apa yang diharapkan bisa segera tiba? Ya. Yang ingin saya sampaikan, saya berharap agar rumah sakit cepat pulih karena kita tahu sendiri rumah sakit adalah tempat yang paling krusial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pasca banjir. Jangan sampai bisa selamat dari banjir tetapi banyak masyarakat yang tidak terlayani di kebutuhan kesehatannya gitu Pak. Kemudian mengingat betapa dampaknya sangat berat untuk Aceh Tamiang baik dari segi perekonomian, kesehatan, sampai menyebabkan lumpuh di pemerintahan. Jadi kita berharap bahwasanya ada bantuan yang bisa tetap menghandle kami karena bagaimanapun 90% alat-alat di rumah sakit kami itu sudah tidak bisa berfungsi lagi sehingga kami bisa berdiri sekarang ini memang atas bantuan dari teman-teman sejawat dan seluruh masyarakat yang peduli dengan Aceh Tamiang yang sudah memberikan donasi. Begitu juga dengan masalah air bersih. Air bersih memang belum sumber air bersih itu masih didatangkan dari luar Pak. Jadi ya memang masih sangat-sangat tergantung dari bantuan dari luar. Untuk berikutnya ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena begitu banyak keluhan, tetapi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini supaya bisa ditindaklanjuti gitu Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Senja, anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia di Aceh ini bisa didengar bahwa bantuan air bersih sangat juga dibutuhkan karena kita tahu bahwa dampak banjir ada 95% alat di RSUD Bunda Setia Aceh Tamiang terendam banjir dan rusak. 2 hari sudah rawat jalan dan rawat inap beroperasi di sana. Semoga pasien yang dirawat bisa segera sembuh dan teman-teman dari dokter dan juga tenaga kesehatan juga selalu sehat untuk bisa berbagi kepada warga terdampak. Terima kasih sekali lagi anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia di Aceh, Dr. Senja Baiduri atas waktunya bersama Kompas TV. Dan saudara, breaking news masih akan kembali usai jeda, pastikan Anda bersama kami. Masih ada yang dikira perlu ataupun mungkin masih kurang bantuan? Sangat perlu, masih kurang. Mungkin bisa dijelaskan apa saja Moli? Semuanya. Dari A sampai Z kurang. Dari A sampai Z kurang semua? Ya. Kecuali sembako sudah terjuntuk. Oleh karena sudah merata.
Rumah kami telah hanyut, Pak. Sawah saya juga gagal panen. Kami ungkapkan bahwa minta dibantulah, Pak, untuk rumah, Pak, tempat tinggal. Lewat ini dikasihnya kami roti, kadang dikasihnya air, itulah yang kami makan, kami minum. Kami sedih kali, kami ada sedikit, kami bagi-bagi. Kami bagi-bagi. Kalau ada air itu kami 1 bulan bagi-bagi 2 sama bapak. Baru selama 3 hari. Asal basah hongkongan, kadang nggak makan. Hari 14 hari baru mendarat dari Perbaikan jalan Silayang yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi terus dikebut. Saat ini Jalan Padang Bukit Tinggi baru dapat dilalui kendaraan roda 2 dengan sistem buka tutup. Perbaikan jalan Silayang yang menghubungkan Kota Padang Tinggi terus dikebut. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan Jalan Padang Bukit Tinggi yang sempat tertimbun longsor dan terdampak banjir bandang dapat dilalui dalam waktu dekat. Kini, jalan yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi itu sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 dengan sistem buka tutup. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diana Kusumastuti meminta pemerintah daerah untuk kembali menata ulang tata ruangnya. Hal itu disampaikan Diana saat meninjau perbaikan jalan nasional di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Barat yang mereka bermukim di sepanjang sungai, mohon dengan kerelaan hati jangan tinggal kembali di sepanjang sungai. Mohon kerelaan hati untuk minggir, dan saya mohon kepada Bapak Bupati agar menjaga tidak memberikan persetujuan bangunan gedung di sepanjang sungai. Dan itu mesti harus dijaga supaya tidak terkena banjir dan tidak menjadi korban-korban banjir. Terima kasih. Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam kesempatan yang sama juga meminta kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun flyover di kawasan air terjun Lembah Anai. Pasalnya, jika hujan deras melanda, secara otomatis debit air terjun akan meningkat dan meluap ke jalan raya. Beliau menyampaikan untuk segera menindaklanjuti dan memperbaiki apa saja yang rusak di Lembah Anai ini, dan tentu dengan prosedur yang berlaku. Itu yang sudah kami sampaikan, dan juga kami menyampaikan untuk pembangunan flyover di depan air terjun itu. Karena ketika hujan deras, air terjun itu sampai ke menutupi jalan, sehingga tidak bisa kendaraan lewat di sana. Sebelumnya, akses jalan di kawasan Lembah Anai ini putus total akibat terjangan banjir pada 27 November lalu. Selain memutus jalur jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang Bukit Tinggi, terjangan banjir juga menyapu permukiman warga dan pengendara. 43 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 33 orang masih dalam pencarian.
Tim Liputan, Kompas TV, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ibu-ibu yang lewat ini dikasihnya kami roti, kadang dikasihnya air. Itulah yang kami makan, kami minum. Kami sedih kali, kami ada sedikit, kami bagi-bagi. Kami bagi-bagi. Kalau ada air itu kami satu gelas bagi-bagi 2 sama bapak. Baru selama 3 hari. Asal basah kangkungan. Kadang nggak makan. Hari, 14 hari baru mendarat dari 14 hari. Iya, dari terima kasih kepada TNI 122 dan Kompas TV. Kami dari Kepala Desa Mardame mengucapkan terima kasih banyak. Baru 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. Di rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya Abang jadi kami nggak merepet kita nih, nggak jalan-jalan 4 hari. Sedih juga lapar. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sandari sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Ada yang beda saudara, dan saudara Fatimah juga jalaki. Kita akan mencoba menyisir wilayah Bener Meriah ke Kabupaten Biren. Jalan ini hanya bisa dilalui kendaraan bermotor hingga ke saat terjadinya longsor dan tambas jalan. Bagaimana kondisi jalan menuju ke sana, perjuangan warga untuk sembako BBM, kita akan lihat proses perjalanan kami. Perjalanan kami dimulai dari Bener Meriah menuju wilayah camp, yaitu perbatasan Bener Meriah dan Aceh Utara. Perjalanan dari Bener Meriah sendiri sudah mulai menghadapi tantangan. Jalan utama yang putus, serta harus melalui jalur alternatif Pondok Baru. Hanya jembatan kayu yang dibuat swadaya oleh warga untuk dilalui. Sisi kiri kanan jalan juga banyak yang longsor, sehingga harus silih berganti untuk melewati jalan. Ada beberapa jembatan dan jalan yang rusak parah. Namun untuk bertahan hidup, warga menerobos jalan-jalan tersebut hingga tembus ke titik lokasi terakhir yang bisa diakses dengan menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, 5 lebih jalan dan jembatan yang hancur diterjang banjir bandang dan longsor yang susah dilalui. Tim PLN yang sedang memperbaiki aliran listrik juga ikut terjebak. Perjalanan pun berlanjut di mana perbatasan Bener Meriah dan Aceh Utara, warga mulai membawa persediaan makanan.
gimana Mas? Berarti kita bawa logistik dari sini, bawa cabai jual ke sana atau gimana? Jalan kaki bang, jalan kaki. Jalan terjal menembus wilayah yang terdampak banjir. Warga berharap perbaikan infrastruktur segera dilakukan agar beraktivitas normal kembali. Syahril, Dodi Syahputra, Kompas TV, Bener Meriah, Aceh. Liputan dari Bener Meriah Aceh tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Breaking News. Dan saudara, informasi terkait dengan pemulihan pasca banjir di kawasan Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dapat Anda perbaharui di program-program kami selanjutnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Big Match. Duel dua raksasa terjadi. AFC Ajax menjalani misi penting melanjutkan tren positif kemenangan demi menggapai posisi 3 klasemen Liga Horse. Jadi pemain kunci untuk menundukkan Feyenoord yang datang tanpa rasa gentar sedikit pun. Andalkan sang top scorer mereka Ayase Ueda. Eredivisie AFC Ajax versus Feyenoord Minggu 14 Desember pukul 8.15 malam. Live di Kompas TV.